Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا. Maka kata Syekh, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah jelas berakidah dengan akidah salaf. Hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi fa innahu salafi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang berakidah salaf. Walaupun orangnya hidup di akhir zaman, kalau dia berakidah dengan akidah salaf, mengikuti Rasulullah SAW, dikatakan ala tariqatin nabi, mengikuti jalan nabi dan jalan para sahabatnya, maka dia salafi. Jadi tidak terkait dengan zaman. Kapanpun ada orang yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabatnya, maka dia adalah seorang salafi. Hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Walaupun orang itu di belakang, ya, hampir dekat hari kiamat. Kenapa saya katakan hampir dekat hari kiamat? Karena kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah tidak ada lagi orang mukmin, apalagi ahli sunnah. Orang mukmin sudah tidak ada. Karena sebelum terjadinya hari kiamat akan ada angin yang lembut yang Allah kirimkan, yang lebih lembut dari sutra dan lebih harum dari minyak kasturi, minyak misik, dan kemudian mematikan setiap orang beriman walaupun imannya sebiji zarrah. Sampai di dunia ini tidak disebut lagi Allah, Allah. Sampai orang berzina di tengah jalan itu tidak disalahkan, hanya mengatakan coba kalau minggir sedikit biar orang bisa lewat. Pada mereka lah terjadi hari kiamat. Maka yang dimaksud hari kiamat oleh Syekh adalah hampir hari kiamat atau di akhir zaman. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan wassalaf wa man sara ala nahjihim ma zalu yumayyizuna atba'a sunnah an ghairihim min al-mubtadi'ah wal firaq ad-dhallah. Salaf dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, salaf para pendahulu kita, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka di manhaj mereka selalu membedakan pengikut sunnah dan pengikut bid'ah, membedakan dirinya dari ahlul bid'ah dan firqah-firqah sesat
dan wa yusammunahum ahli sunnah wal jamaah wa ba'd salaf. Dengan apa membedakannya? Membedakan diri dengan istilah bahwa kami ahli sunnah, tidak mau mengikuti bid'ah. Kami akan mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau mengikuti ajaran baru, kebid'ahan. Dan mereka membedakan diri dari ahlul bid'ah dengan istilah salaf. Kami pengikut salaf, mengikuti pemahaman salaf, tidak memahami seenak sendiri seperti kalian, memahami Quran seenak sendiri dengan akal kalian, memahami hadis seenak sendiri dengan perasaan kalian. Kami mengikuti salafus saleh dalam memahami Quran dan sunnah. Jadi dengan istilah itu, mereka para ulama sejak sahabat dan tabi'in sampai hari ini membedakan diri mereka dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah dan istilah pengikut salaf. Wa mu'allafatuhum mamlu'ah bidzalik, dan tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka penuh dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Yarudduna 'ala al-firqil mukhalifah. Mereka membantah kelompok-kelompok sesat yang menyelisihi firqatun najiyah, yang menyelisihi firqah ahlus sunnah atau jamaah ahlus sunnah, dan menyelisihi pengikut salaf. Selalu mereka bantah. Dengan apa? Dengan mengatakan pada mereka, kalian harus mengikuti sunnah, jangan mengikuti bid'ah. Kalian harus memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, jangan seenak sendiri. Makanya ketika ada orang yang merame Quran sunnah, maka Syekh Muhammad bin Hadi berceramah dan dikerekam dalam satu kaset dengan judul Quran dan Sunnah ala fahmi man. Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Itu judulnya. Ya isinya tentunya mengajak mereka agar jangan memahami sana sendiri. Quran Sunnah dengan pemahaman siapa? Pemahaman kamu sendiri pribadi. Menurut saya ini maknanya begini. Atau pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami seenak sendiri, 10 kepala 10 tafsir. Masing-masing nulis tafsir. Tafsir bulan, tafsir halal, tafsir ini. Masing-masing dengan pemahaman sendiri-sendiri. Kalau 1.000.000 umat, 1.000.000 pemahaman, 1.000.000 penafsiran, bagaimana yang terjadi? Atau apa yang terjadi? Perpecahan, pertikaian, dan saling bersaing. Tafsir fulan lebih baik dari tafsir alan dan seterusnya. Tapi yang ada, kalau kita kembali kepada pemahaman salaf, maka kita tidak saling membanggakan pemikiran. Ini bukan pikiran saya, bukan pikiran kamu, bukan pikiran mereka. Tetapi apa yang telah dipahami oleh para sahabat dan diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga jadilah umat ini bersatu. Satu kitabnya Al-Quran, satu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan satu pula pemahamannya. Qultu, saya katakan, kata penulis, tabayyana mimma sabaq dzikruhu anna lafdh salaf kanat ma'lumah mundul qidam. Telah jelas dengan apa yang telah lewat bahwa istilah salaf sangat dikenal sejak dulu. Wa annaha tasmiyatun syar'iyyatun la hizbiyyah. Bahwa istilah salaf ternyata istilah syar'i dan bukan istilah hizbi. Bukan istilah bid'ah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh oleh Adnan Ar-Ur, tokoh Sururi yang penyokong alamus sunnah, harokah alamus sunnah gitu saja ya. Namanya ganti-ganti, sekarang udah ganti lagi namanya, bukan alamus sunnah. Dan dibaiat pimpinannya, ada imam yang dibaiatnya, dan itu berdasarkan laporan orang yang sudah 4 tahun belajar di sana. Ketika disuruh baiat, lari kembali kepada salaf dan mengatakan, saya disuruh baiat. Kamu? Iya, disuruh baiat. Maka saya bilang dari dulu. Dari dulu kita katakan jangan. Mereka itu hizbiyun, tidak percaya. Bahkan mereka menamakan dirinya harokah. Cuma dirahasiakan oleh mereka. Yang keluar hanya nama pondoknya, nama organisasinya, begitu. Nama harokahnya mereka simpan di kalangan mereka sendiri, yang sudah dibaiat. Ikhwan fillah, azakumullah, kata Adnan Ar-Ur
dalam buku bantahan terhadap dia yang saya baca, yakni bantahan kepada Adnan Ar'ur, ada bukunya, disebutkan bahwa Adnan Ar'ur menyatakan salafiyah ini istilah baru katanya. Istilah baru, wahai Adnan. Lihat ucapan para ulama sekian banyaknya, bahkan ucapan Nabi mengatakan ana ni'mat salaf ana laki, sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah. Kok dikatakan istilah bid'ah itu dari mana? Sesungguhnya bukan bid'ah dalam artian bid'ah secara syar'i, tapi baru di kepala dia. Jadi kepala dia itu istilah baru. Dan dianya punya penyakit alergi dengan istilah salaf. Dengar istilah salaf, merinding bulu romanya, ketakutan, panas kayak di ruqyah, ketakutan. Sudahlah, pakai istilah lain saja, jangan pakai istilah salaf, pakai istilah sunnah saja cukup. Maknanya kan sama, ahlu sunnah, salafi. Cuma orang menjadi jelas. Kalau ahlu sunnah dikira sunnah dipahami sendiri, bukan. Ahlu sunnah dengan pemahaman salaf. Jadi ahlu sunnah dengan pemahaman yang bukan pemahaman pribadi, tapi pemahaman generasi yang terpuji, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kok alergi? Kenapa kok gemeteran dengar kalimat salaf? Kok aneh? Takut gemeteran dengan istilah salaf. Ternyata menyimpan zaid fi qulubihim, menyimpan sesuatu dalam hatinya yang keluar ketika dia berbicara, keluar kalimatnya, ketahuan. Oh, itu isi hatimu, ya. Bahwa katanya, kenapa kok tidak pakai istilah salaf? Karena kalau salaf itu terkesan kasar, keras, kakak begitu. Sama berarti dengan Muhammad Surur Nes Zainal Abidin. Yang negerinya berbeda, satu di London, satu di Riyadh, satu di Kuwait, tapi pemikirannya sama. Cukup kita samakan, setali 3 uang, satu mazhab 3 negara, Kuwait, London dengan Inggris dengan Riyadh. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kata penulis selanjutnya, وَقَدْ أَحْجَمْتُ عَنْ نَقْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. Dan aku telah menahan diri untuk tidak menuangkan ucapan para ulama seluruhnya. فِي اسْتِعْمَالِهَا, dalam memakai istilah salaf, khusyatal ifalah, karena saya khawatir terlalu panjang. Bayangkan, apa yang kita bahas 2 jam dari ucapan para ulama ini belum seluruhnya. Bahkan masih banyak lagi ucapan para ulama yang jari kita kurang untuk menghitung. Kata beliau, saya tidak muat semuanya karena khawatir terlalu panjang. Masa dikatakan dengan istilah baru? Aneh. Li'anna al-maqsud huwa bayan syar'iyyah. Karena maksud saya adalah penjelasan secara syar'i, bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan bolehnya memakai istilah salaf dan dikenalnya istilah salaf di kalangan mereka, maka saya kira cukup dengan apa yang sudah disampaikan. Cukup dengan ucapan-ucapan para ulama tadi, dari mulai generasi pertama, tabi'in sampai ulama hari ini. Wa innal intisab ila salaf fakhrun wa ayyu fakhrin wa syaraf nahi bihi min syarafin falafdhu salafiyya aw salafi la yutlaq 'inda ulama sunnah wal jamaah illa 'ala sabilil madah. Dan penisbatan kepada salaf itu sesungguhnya kebanggaan. Kebanggaan. Wa ayyu fakhrin, dan bagaimana tidak membanggakan, bagaimana tidak mulia. Sedangkan lafaz salaf ini dipakai oleh para ulama untuk muji. Ingat ucapan Imam Zahabi tadi ketika memuji Daruqutni, lam yadkhul fi ilmi al-kalam bal kana salafiyyan. Daruqutni tidak pernah masuk pada ilmu kalam. Beliau adalah seorang salafi. Pujian. Bagaimana tidak bangga istilah salaf ini dipakai? Karena itu adalah dipakai oleh para ulama untuk menyebutkan mazhab yang benar, untuk menyebutkan pujian kepada para ulama. Mereka mengikut salaf, dia adalah pengikut salaf sebagai pujian. Inilah sebabnya kenapa sekarang terjadi rebutan salaf. Karena yaitu tadi, membanggakan salaf ini setelah terbukti dalil-dalilnya, maka orang yang hizbi ngaku salafi, ikhwani ngaku salafi, dari sini sufi ngaku salafi, semuanya ngaku salafi. Kok bisa?
Tarekat Sufiyah terang-terangan jelas, tapi pondoknya pondok Salafiyah. Kami pengikut salaf. Kenapa demikian? Karena mereka tahu salaf itu bagus, generasi pertama itu bagus. Maka akhirnya istilahnya perebutan salaf, bukan perpecahan. Sebagaimana tuduhan Hizbut Tahrir dan tuduhan para hizbiyun yang mengatakan salafiyun juga pecah. Itu buktinya ada salafi sana, ada salafi sini, ada salafi itu, ada salafi ini, ada kelompok A, kelompok B. Yang dimaksud salafi sururi begitu, salafi hizbi gitu. Oh, itu bukan perpecahan. Karena salafi ini adalah hak, karena salafus soleh adalah jelas tidak bisa dibantah. Para sahabat jelas keutamaannya, maka mereka rebutan salaf. Karena ini bagus, rebutan. Saya yang salaf, bukan kami yang salaf, bukan kami yang salaf. Sekarang gak usah pengakuan, yang penting buktikan. Barang siapa yang merasa dirinya sebagai pengikut salaf, buktikan pada akidahmu, pada akhlakmu, pada manhajmu, pada ibadahmu, buktikan. Allah yang akan menghitungnya. Kalau terlihat, terbukti dia tidak mengikut salaf dalam ibadahnya, dalam akidahnya, walaupun dia mengatakan ana salafi, jangan percaya. Ya? Kalaupun dia tidak begitu banyak cerita masalah salaf, tetapi ketika dilihat orang itu akhlaknya, ibadahnya, akidahnya pengikut salaf, kita katakan masya Allah, rajul salafi, orang ini salafi. Dan orang itu tidak akan menolak, bahkan akan bangga dikatakan sebagai salafi. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi bukan perpecahan yang terjadi, tapi justru mereka saling merasa bangga memakai istilah salaf. Akhirnya ahlul bid'ah pun ingin memakai istilah salaf, sehingga terjadi kayaknya salafnya warna-warni. Padahal tidak. Ya salafnya para sahabat, ya itu sudah. Ada yang benar-benar mengikut mereka, ada yang cuma pengakuan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Menghukumi jaiz pada perkara yang belum difatwakan oleh ulama tentang kebolehannya, pada perkara-perkara yang mengandung syubhat seperti multi level marketing, pekerjaan-pekerjaan lain di dalamnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan seperti guru sekolah umum dan sebagainya. Tentunya yang namanya menghukumi adalah menyampaikan sesuatu atas nama Allah, atas nama syariat. Kalau kamu bilang haram, itu artinya Allah membolehkan, begitu. Kau mengatakan halal, artinya Allah mengharamkan, tapi Allah melarang. Kalau kata kalimat haram, berarti Allah melarang. Kalau kita katakan halal, artinya Allah membolehkan. Berarti kalimat halal dan haram ini mengerikan sekali. Kalau sampai kamu salah, kamu salahnya atas nama Allah, mengatakan Allah membolehkan padahal ternyata Allah tidak membolehkan. Atau sebaliknya, Allah membolehkan, kamu mengatakan Allah melarang. Na'udzubillah, jangan sampai kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka harus dengan bukti, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, atau fatwa para ulama. Nah, kalau kita masuk ke masjid, kemudian ketika kita masuk tersebut pada waktu yang diharamkan salat, apakah kita tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid? Ini banyak perselisihan para ulama. Khususnya yang pernah saya baca adalah masalah salat asar, yang dilarang salat ba'dal asar. Tetapi diriwayatkan pula Rasulullah SAW salat di rumah Aisyah ba'dal asar, riwayat Aisyah, dan juga disahihkan. Maka Syekh Al-Albani menyatakan bahwa larangan itu adalah wa kana syamsu murtafi'ah. Salat itu adalah wa kana syamsu murtafi'ah. Bahwa salatnya Rasulullah ba'dal asar itu ketika matahari masih tinggi. Berarti yang dilarang adalah ba'dal asar yang hampir maghrib, karena dikhawatirkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang penyembah matahari. Maka ketika hampir maghrib mau datang ke masjid tapi belum adzan, Ibnu Umar tidak masuk masjid.
nunggu azan, jalan ke sana, berputar, begitu azan baru masuk masjid, tahiyatul masjid. Karena khawatir sholat bertepatan dengan terbenamnya matahari. Demikian pula sholat ketika terbit matahari. Wallahu ta'ala ta'ala. Ketika ba'dal fajr tidak boleh sholat, karena dikhawatirkan seperti orang penyembah matahari. Tapi diriwayatkan seorang sahabat yang terlambat sholat sehingga belum obliyah, setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat qodoan, mengqodho yang tadi begitu. Sehingga para ulama sebagian mengatakan kalau sholatnya ada alasan boleh. Berarti yang dilarang adalah sholat-sholat nawafil yang tidak ada alasan. Istilahnya sholat mutlak. Sholat mutlak itu boleh kecuali waktu terlarang. Ba'dal asr, ba'dal fajr. Wallahu a'lam. Bolehkah orang yang mengadakan akikah memakan sebagian daging hewan yang disembelih? Boleh. Bahkan intinya akikah adalah menyembelihnya. Apakah dibagikan dagingnya? Apakah dibagikan setelah dimasak? Apakah ngundang makan? Yang penting itu artinya menumpahkan darah. Menyembelih seekor kambing kalau untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Jika ada seorang akhwat ingin menikah tetapi dia merupakan menanyakan anak hasil dari perzinaan, maka siapakah walinya? Wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim adalah yang ditentukan apakah tokoh ulamanya ataupun tokoh penguasanya. Nah, tapi bukan berarti wali tadi jadi mahram sama anak perempuan itu, enggak. Oh, saya walinya, kamu siapa? Sama mandat, nggak bisa. Bukan saya wali. Dia wali dalam pernikahan, bukan wali dalam artian mahram, bukan. Bolehkah memberikan uang kepada pengemis atau pengamen anak kecil karena tidak tega pada hal-hal itu seperti memberikan makanan yang haram kepada mereka? Nah, kalau kamu memberikan kepada pengemis, tidak ada problem, tidak ada masalah, bolehnya. Kenapa dipertanyakan? Ya sangat boleh. Ngasih pengemis, ya sangat boleh. Yang jadi masalah kalau pengamen. Kalau pengemis, maka apakah dia meminta atau tidak meminta, orang miskin harus dikasih. Atau bukan harus dikasih, dianjurkan untuk dikasih. Kalau profesinya memang pengemis, dia itu sungguhnya udah punya urusan dia dengan Allah. Dia ngomong kepada kamu, saya miskin, kamu memberikan ala zahirihi, dapat pahala insyaAllah. Walaupun dia bohong, ya urusan dia sama Allah, kamu tetap ala niatik atas niatmu. Tapi kalau pengamen, apalagi anak-anak kecil, kalau kamu bisa kasih dua-duanya, kasih ilmu dan kasih uang, kamu saya kasih. Bukan karena ngamenmu itu haram. Sini duduk. Kenapa kamu tidak bikin kerjaan nyemir sepatu saja? Jadi kamu ngasih 2, ngasih uang dan ngasih ilmu kepada dia. Kalau memang gak tega kalau nggak dikasih, dia nasihati. Sehingga dikasihnya dia mendapatkan 2. Dan yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Uangnya itu besar dan kecil-kecil. Yang besar. Jangan kasihnya harga ngamen itu 100-200, kasih besar berapa ribu begitu. Anaknya kan seneng. Nah, sini tak ajari. Ini bukan untuk itu, tapi untuk kamu beli semir sepatu 1, sama ambillah di rumahmu. Kemudian nyemir sepatu, lebih sempurna, lebih barakah, lebih dapat pahala. Ini afdal wa afdal. Ada riwayat. Adakah riwayat yang menyatakan atau menyebutkan nama asli Abu Lahab dan Abu Jahal? Ada. Saya tidak ingat apakah Amr bin Hisham kalau nggak salah. Ketika Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, berilah hidayah pada 2 Umar, yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Nah, dan kemudian Allah kasih hidayah
Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham terus dalam keadaan sesatnya. Bagaimana dengan ikhwan yang menunda pernikahan dengan alasan belum siap atau masih ragu padahal dia sudah mampu untuk memberi nafkah? Wallahu a'lam. Orang yang sudah mampu untuk menikah diperintahkan untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka orang itu sama seperti orang yang diperintahkan untuk haji. Saya belum mampu, padahal dia sudah kaya, padahal dia sudah cukup. Kecuali kalau dia sudah usaha tapi belum berhasil. Saya sudah melamar sekian orang ditolak terus, kan? Yaitu si nasib, qadarullah wa ma syaa fa'al. Usahanya sudah dapat pahala insyaallah. Tapi kalau dia itu mementingkan ilmu dan sibuk dengan dakwah, menundanya karena masalah ilmu, ini terjadi pada para ulama sampai akhirnya meninggalnya dalam keadaan belum menikah. Seperti beberapa tokoh ulama yang tidak sempat menikah sampai wafatnya. Bukan berarti itu lebih afdol. Yang lebih afdol adalah sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Apa hukumnya arisan? Arisan itu berbagai macam bentuk. Kalau bentuknya hura-hura tok, itu adalah sia-sia, percuma. Kalau masalah kocokannya, saya tidak mengatakan haram. Maupun dikocok atau diundi dengan cara bagaimana, boleh. Karena itu bukan judi. Sebab semuanya akan dapat sama. Tapi siapa yang lebih dulu diundi? Sama ketika Rasulullah mau berangkat safar membawa istrinya, diundi oleh Rasulullah SAW. Diundi, bagaimana? Diundi namanya. Siapa yang keluar diajak. Jadi itu adalah bukan judi. Judi itu undian yang mengandung horor. Kayak saya beli nomor sekian, deg-degan dia. Kalau nomor ternyata dibuka nomornya adalah mobil, dia untung besar karena cuma bayar 10.000. Tapi kalau kenapa dapatnya tomat, rugi dia. Masa tomat 10.000? Nah, ini namanya judi. Berbeda dengan arisan tadi. Kalau dari sisi itunya, tapi yang bermasalah adalah acaranya, maka saya larang istri saya nggak usah ikut-ikutan arisan. Arisan keluarga, walaupun karena acaranya cuma seperti itu, cuma gosip, menceritakan suaminya masing-masing, menceritakan omongan orang bulan begini, bulan begitu. Rata-rata perempuan ketemu perempuan, apalagi sudah lebih dari 3, biasanya itu isinya. Tidak peduli apakah itu adalah orang yang masih awam ataupun salafiyah, sama. Ketika dia sudah mulai kumpul, biasanya membicarakan tentang masalah yang seperti itu. Kebanyakan, kecuali orang-orang yang Allah rahmati tentunya. Nah, mohon jelaskan yang termasuk bagian dari masjid. Perkataan berkaitan dengan bab larangan jual beli. Karena sekarang banyak masjid yang memiliki bangunan-bangunan yang terpisah, seperti kelas TPA atau asrama, namun masih ada dalam lingkungan tembok masjid sekelilingnya. Pada bagian masjid manakah yang diharamkan untuk berjualan? Bagaimana dengan tempat di sebelah utara Masjid Agung Purwokerto ini yang sekarang dipakai untuk berjualan? Jazakumullahu khairan. Ini kelihatannya perlu ditanyakan kepada ulama nanti yang akan datang. Dan kalau ada punya pertanyaan-pertanyaan yang artinya perlu ditanyakan kepada ulama, sampaikan pada saya atau pada pengurus di Purwokerto untuk saya seleksi mana yang dianggap perlu atau mana yang tidak dianggap perlu karena merasa terlalu banyak kalau dikumpulkan semuanya. Maka mana yang kira-kira berbobot seperti ini? Saya tidak bisa berani menjawab dengan tegas mana batas masjid.
Apakah tembok ininya atau halaman kelilingnya? Nah, wallahu ta'ala alam. Saya bawa. Dan barusan saya kasih tugas untuk mengambil pertanyaan-pertanyaan untuk ke Syekh, insyaallah kalau beliau datang. Tapi nasihat saya untuk antum semuanya, khususnya para pedagang, kalau sudah ada kajian, ya jangan jual beli. Tinggalkan jual beli itu. Duduk di majlis ilmu afdal minad dunya, lebih baik dari dunia. Kamu dapat keuntungan berapa ribu rupiah dengan kamu duduk mendapatkan ilmu, mana yang lebih utama? Jangan bodoh. Kenapa kok kamu meninggalkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang kafir, yang ringan, yang tidak ada nilainya? Yang Rasulullah mengatakan yusawi janaha ba'udah, tidak senilai dengan sayap nyamuk sekalipun dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan masalah ilmu. Nggak bisa dibandingkan, terlalu jauh. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan, saya nasihatkan pada kalian semuanya untuk lebih mementingkan ilmu, sehingga kalaupun berjualannya di luar pagar sana ataupun berjualannya di luar ruangan masjid ini, tetap kalau sudah ada kajian tutup, selesai. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang ingin mencari ilmu, dan jangan sampai kamu juga terkalahkan dengan dunia. Apakah boleh mempelajari kitab Ihya Ulumuddin? Jangan. Jangan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Para ulama sampai membakar kitab Ihya Ulumuddin karena dalamnya banyak riwayat-riwayat yang baik dan banyak pemikiran-pemikiran tasawuf sufi yang imamnya sendiri, Imam Al-Ghazali, penulisnya, bertaubat dari pemikiran tasawuf ini. Nah, kenapa imamnya sudah taubat, kitanya masih baca bukunya terus? Padahal imamnya menyatakan, aku sudah banyak membuang waktu dalam keadaan memegang kitab Bukhari. Ini namanya ilmu. Adapun perasaan dan ilmu kalam bukan ilmu. Dan nanti akan dinukil dalam kitab kita ini pada bab kelima kalau nggak salah, atau bab ketujuhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.